Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Rabu tanggal 8 bulan Dzulqa'dah tahun 1443 Hijriah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, yang ditulis Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi maulahum, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babus syuruti fil wala, bab syarat di dalam perwalian. Bab ini ditulis oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan bahwasannya menjual budak dengan persyaratan wala atau hak waris tetap milik penjual, ini adalah persyaratan yang batil. Jadi hak waris tidak boleh diperjualbelikan. Demikian pula nasab. Nasab tidak boleh diperjualbelikan. Maka persyaratan wala, yaitu persyaratan hak waris yang diambil penjual ketika menjual budaknya, ini adalah persyaratan yang batil karena menyelisihi Al-Quran
dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca hadisnya Barok. Barok. Metu. Tidur keluar. Baca uki. Katabtu ahli. An a'uddaha Naam. Al-Imam Bukhari rahimahullah membawakan hadis haddatsana Malik haddatsana Ismail ibnu Abi Uwais Al-Asbahi, keponakannya Al-Imam Malik
dan juga menantunya. Ismail keponakannya Imam Malik dan juga menantunya. Ismail seorang ulama yang thiqah yang meninggal dunia pada tahun 226 Hijriah. Qala haddatsana Malik. Imam Malik imam yang sangat tegas dan sangat memuliakan Nabi SAW dan mengagungkan hadis-hadisnya. Maka apabila ada seseorang yang meremehkan hadis setelah dibacakan, koribut langsung diusir Imam Malik karena pengagungannya kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memuliakan Imam Malik. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Al-Imam Malik karena beliau sangat mengagungkan, sangat memuliakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali meriwayatkan hadis mandi terlebih dahulu, kemudian memakai pakaian yang sangat bagus, kemudian memakai minyak wangi yang harum, memakai sandal yang bagus, keluar dari rumahnya dengan penampilan yang bagus karena Imam Malik ingin menghormati, ingin memuliakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian Allah Subhanahu wa taala memuliakan para ulama karena kecintaan mereka terhadap hadis dan kecintaannya mereka terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik meninggal dunia pada tahun 179 Hijriah. An Hisham ibn Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam. Hisham seorang ulama yang thiqah, hafidh, yang meninggal dunia pada tahun 145 Hijriah. An abihi, dari ayahnya Urwah ibn Zubair, min fuqaha al-Madinah as-sab'ah. Urwah meninggal dunia pada tahun 94 Hijriah. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, Siddiqah bintu As-Siddiq. Aisyah radhiyallahu anha a'lamu nisa'i al-ummah. Bahkan Aisyah adalah wanita yang ada di dunia ini yang paling luas ilmunya dibandingkan istri-istri para nabi yang lainnya. Aisyah radhiyallahu anha salah satu perawi hadis terbanyak yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sab'un minas sahbi fawqal alfi qad naqalu minal hadisi 'anil mukhtari khairi mudar. Abu Hurairah, Sa'dun, Jabirun, Anasun, Siddiqatun wa Ibnu Abbasin, kadza Ibnu Umar. Hadisnya Aisyah radhiyallahu anha jumlahnya 2210 hadis. Hadisnya Aisyah radhiyallahu anha jumlahnya 2210 hadis. Adapun hadisnya Abu Hurairah berapa ya ikhwah? 5374. Hadisnya Abu Hurairah 5374. Kemudian hadisnya Ibnu Umar terbanyak kedua, yaitu 2630. Abdullah bin Umar hadisnya 2630.
Kemudian yang ketiga yaitu Anas bin Malik. Hadisnya 2286. 2286. Yang terbanyak keempat Aisyah 2210. Kemudian yang terbanyak kelima adalah sahabat yaitu Abdullah bin Abbas. Hadisnya 1660 hadis. Kemudian yang terbanyak ke-6 Jabir ibnu Abdullah, sahabat Jabir, hadisnya 1540. Yang ketujuh adalah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri namanya Sa'ad ibnu Malik Al-Ansari Al-Khudri. Hadisnya 1170. Hadisnya adalah 1170. Itu adalah 7 sahabat dengan riwayat hadis terbanyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ja'atni Barirah." Demikian Imam Bukhari mengulang-ulang hadis, namun dari jalur riwayat yang lain. Tapi Imam Bukhari rahimahullah mengulanginya dengan faedah yang lain, dan juga mengulanginya dengan penuh semangat dan penuh dengan pengagungan. Tidak main-main Imam Bukhari. Imam Bukhari sebelum menulis hadis ini mandi, seperti mandi janabah terlebih dahulu. Kemudian beliau istikharah. Imam Bukhari al-istikharah. Kalau mantap baru meletakkan bab dan hadisnya. Maka bagaimana kesungguhan ulama-ulama yang terdahulu? Bagaimana kesabaran mereka? Maka Allah mengangkat derajat mereka bukan hanya karena kecerdasannya. Selain cerdas, hebat, mereka juga orang yang sangat takwa. Mereka sangat beradab dan sangat semangat di dalam memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari membawakan hadis Aisyah. Aisyah berkata, "Ja'atni Barirah." Barirah datang kepadaku. Faqalat, "Katabtu ahli ala 9 awaqin." Barirah berkata, "Aku membeli diriku dari tuanku dengan harga 9 atau 9 uqiyah. Gampang-gampangan sekitar 150 juta. Ini gampang-gampangan, kurang lebih. Bisa kurang, bisa lebih. 9 awaqin, karena 5 uqiyah itu kurang lebih 80 juta. Maka 9 uqiyah itu kurang lebih 150 juta. Fi kulli amin uqiyah, setiap tahun 1 uqiyah. Jadi setiap tahun berapa juta kira-kira tadi? 15 ya. Anggap aja setiap tahun 15 juta. Tahu 16 juta. Fa'ini, bantulah aku. Dan Barirah belum bayar sepeser pun. Qalat in ahabbu an a'uddaha lahum wa yakuna wala ukili fa'altu. Aisyah berkata, jika mereka mau
aku akan menyiapkan harganya kepada mereka. Tak bayar langsung sekaligus, saya bayar langsung. Namun hak perwalianmu milikku, karena aku yang memerdekakanmu, maka walakmu milikku, bukan milik tuanmu. Fadhahabat Bariratu ila ahliha faqalat lahum fa'abau 'alaiha. Maka Barirah pergi kepada tuannya dan menawarkan apa yang disampaikan Aisyah, namun mereka menolaknya. Faja'at min indihim wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalis. Lalu Barirah datang dari tuannya. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di rumah. Faqalat inni qad aradtu dzalika alaihim. Barirah berkata kepada Aisyah, aku telah menawarkan kepada mereka apa yang engkau katakan. Fa abau illa an yakuna alwala'u lahum. Mereka menolak, mereka enggan, dan mereka tetap mempersyaratkan perwalian milik mereka. Fasami an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhbarat Aisyah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan apa yang disampaikan Aisyah, apa yang disampaikan Barirah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menceritakan apa yang terjadi. Itu Aisyah bercerita, ya Rasulullah, aku ini kepingin membantu Barirah, aku ingin membebaskannya, tak bayar langsung kontan, tapi dengan syarat perwaliannya Barirah milikku. Namun tuannya enggan, tetap mempersyaratkan perwalian milik mereka. Nabi SAW bersabda, khudhiha washtariti lahumul wala. Nabi SAW bersabda, khudhiha, belilah Barirah, bebaskan Barirah bebaskan, perdekakan, dan persyaratkan kepada tuannya perwalian milik mereka. Tidak apa-apa, sepakati saja. Fa innamal wala'u liman a'taqa. Sesungguhnya hak perwalian budak milik tuannya. Demikian pula hak waris budak, yaitu apabila mantan budak tidak memiliki keluarga, maka yang berhak mewarisinya adalah yaitu orang yang memerdekakannya. Fafa'alat Aisyah pun melakukannya. Summa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fin nas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri berkhutbah di hadapan para sahabatnya. Fahamidallaha wa athna alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji kepada Allah dan mengulang-ulang pujian kepadanya, yaitu membaca innal hamdalillah ila akhirih. Tsumma qala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma balu rijalin yashtarituna syurutan laysat fi kitabillah. Kenapa ada laki-laki, kenapa ada suatu kaum, ma balu aqwamin, kenapa ada kaum, kenapa ada laki-laki yang mempersyaratkan persyaratan yang tidak sesuai dengan kitabullah. Maka min syartin laisa fi kitabillah fa huwa batilun wa in kana mi'ata syartin. Tidak ada syarat apapun yang tidak sesuai dengan kitabullah kecuali persyaratan tersebut adalah persyaratan yang batil walaupun ada 100 persyaratan.
Qada'ullahi ahaq, ketetapan Allah itu lebih berhak untuk dilaksanakan. Wa syartullahi awthaq, dan persyaratan Allah itu lebih kuat. Wa innamal wala'u liman a'taqa, dan sesungguhnya hak perwalian milik siapa Cak Hasan? Milik yang memerdekakannya. Hak perwalian milik orang yang memerdekakannya, bukan milik tuan yang menjualnya, akan tetapi miliknya orang yang memerdekakannya. Demikian. Hadis ini adalah hadis yang sangat gamblang menjelaskan bab yang ditulis Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Hadis yang kedua atau bab yang berikutnya, baca Cak Hasan. Qala al-Imam Al-Bukhari ya, babun idza ishtarata fil muzara'ah idza syi'tu akhrajtuka. Bab jika pemilik kebun memberi persyaratan ketika kerjasama bagi hasil dengan seseorang. Idza syi'tu akhrajtuka, jika aku menghendaki aku mengeluarkanmu dari pekerjaan bagi hasil ini. Di bab ini ditulis oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan dibolehkan bagi pemilik kebun atau pemilik sawah jika melakukan yaitu pekerjaan bagi hasil dengan seseorang. Tidak mengapa pemilik kebun tersebut mengatakan sekarang kita yang penting kerja saja bagi hasil, kerjasama. Nanti suatu saat jika aku menghendaki aku mengeluarkanmu. Ini tidak mengapa dilakukan. Jadi persyaratan ini adalah persyaratan yang dibolehkan. Sekiranya kesepakatannya 1 tahun saja boleh. Kemudian kalau sudah selesai diperbarui lagi. Atau kesepakatannya secara umum. Aku bagi hasil sawah ini denganmu, kita kerjasama. Sampai kapan? Wallahu a'lam. Nanti kalau aku terserah aku, suatu saat nanti aku akan mengeluarkanmu. Ini tidak mengapa. Dan ini menunjukkan Imam Bukhari rahimahullah mengajarkan kita supaya untuk mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca hadisnya aja Hasan. Keras.
على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال فشرط ذلك لنا فقال عمر أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعجو بك قالوا سكا ليست ليلة بعد ليلة فقال كانت هذه هزيلة من أبي القاسم قال فدبت يا عدو الله فأجلاهم عمر فأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أقطاب وحبال وغير ذلك رواه محمد ابن سلمة عن عبيد الله أحسبه عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اختصره. Naam. Telah bercerita kepada kami Abu Ahmad Maror bin Amuyah, telah bercerita kepada kami Muhammad bin Yahya Abu Ghassan Al-Kinani telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ketika penduduk Khaybar membuat tangan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu terkilir, Umar berdiri menyampaikan khutbah lalu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW dahulu membuat kesepakatan kerja dengan orang Yahudi Khaybar untuk mengerjakan harta mereka atau lahan, di mana beliau berkata, kami tetapkan sebagaimana Allah menetapkan atas kalian dan bahwa pada suatu hari Abdullah bin Umar keluar untuk bekerja pada lahan miliknya di sana. Lalu dia di malam hari diperlakukan secara kasar hingga tangan dan kakinya terkilir atau bergeser dari sendinya. Padahal di sana kami tidak memiliki musuh selain mereka atau penduduk Khaybar. Mereka lah musuh kami dan pihak yang kami curigai, dan aku sudah bertekad untuk mengusir mereka. Ketika Umar sudah membulatkan tekadnya pada seorang dari suku Banu Abi Al-Huqaiq yang datang kepadanya lalu berkata, wahai Amirul Mukminin, apakah Anda akan mengusir kami padahal Muhammad SAW telah membuat perjanjian bekerja dengan kami atas harta kebun dan juga membuat persyaratan pembagian hasil tentangnya? Maka Umar berkata, apakah kamu menduga bahwa aku telah lupa dengan sabda Rasulullah SAW? Yaitu bagaimana kamu seandainya diusir dari Khaybar lalu unta betina membuatmu lari dalam malam demi malam. Orang itu berkata, ini hanyalah gurauan dari Abul Qasim. Umar berkata, kamu berdusta wahai musuh Allah. Maka Umar mengusir mereka dan memberi ganti harga buah-buahan yang menjadi hak mereka dengan uang, unta, barang-barang mereka, pelana, tali kekang dan lainnya. Dan diriwayatkan oleh Ahmad bin Salamah dari Ubaidullah, aku menduga dari Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan secara singkat atau ringkas. Naam, ahsan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ia berkata, lamma fada'a ahlu Khaybar Abdullah bin Umar, ketika Yahudi Khaybar mematahkan tangannya tatkala Yahudi Khaybar mematahkan
tangan dan kakinya Abdullah bin Umar. Maka Umar qama khatiban, Umar ibn al-Khattab berdiri berkhutbah. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amala Yahuda Khaybar ala amwalihim. Umar berkhutbah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam amala Yahuda Khaybar, memperkerjakan Yahudi Khaybar dari harta-harta mereka. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menguasai kebun kurma yang ada di Khaybar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kerjasama bagi hasil separuh dengan orang-orang Yahudi Khaybar. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nuqirrukum kama aqarrakumullah. Kami menyetujui kalian sebagaimana Allah menyetujui kalian. Wa inna Abdullah ibn Umar kharaja ila malihi hunaka faudiya alaihi minal lail fafudiat yadahu wa rijlahu. Sesungguhnya Abdullah ibn Umar keluar ke kebunnya yang ada di Khaybar. Kemudian di malam hari Abdullah bin Umar ini dikeroyok oleh orang-orang Yahudi sampai tangannya patah, demikian pula kakinya. Walaysa lana hunaka aduwwun ghairahum. Umar berkata, kita tidak memiliki musuh di Khaybar selain orang-orang Yahudi. Hum aduwwuna wa tuhmatuna. Mereka adalah musuh kita dan mereka adalah orang yang kita curigai. Wa qad ra'aitu ijla'ahum. Dan aku telah memutuskan untuk mengusir mereka. Jadi Umar melakukan ini ada sebabnya dan juga ada dasarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yaitu akhir-akhir hayatnya beliau berwasiat, akhrijul yahuda min jaziratil arab. Keluarkan orang-orang Yahudi dari jazirah Arab. Itu adalah wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan semata-mata karena peristiwa terjadinya yaitu penyerangan yang dilakukan oleh orang Yahudi kepada Abdullah bin Umar. Falamma ajma'a Umaru ala dhalika atahu ahadu bani Abil Huqayq. Ketika Umar sudah tekad, sudah memutuskan untuk mengusir Yahudi Khaybar dari kampung halamannya, datang seorang Yahudi dari Bani Abil Huqayq. Ia berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, atukhrijuna wa qad aqarrana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau mengusir kami sedangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyetujui kami tinggal di Khaybar? Apakah engkau mengusir kami sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyetujui kami tinggal di Khaybar? Wa amalana 'alal amwal, bahkan beliau kerjasama untuk mengerjakan kebun kurmanya. Wa syarata dzalika lana, dan beliau bagi hasil kepada kami yaitu separuhnya. Qala Umar berkata, adhananta anni nasitu qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu mengira aku lupa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda kepadamu, kaifa bika idza ukhrijta min Khaybar ta'du bika qalusuka lailatan ba'da lailah.
bagaimana engkau wahai orang Yahudi jika dikeluarkan dari Khaybar kamu lari naik onta betinamu, yaitu di malam hari, lailatan ba'da lailatan, kamu lari yaitu malam hari karena diusir. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhriju al-yahuda min jaziratil ard. Beliau berwasiat kepada para sahabatnya. Jadi mengusir Yahudi dari Khaybar itu atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala kana dzalika huzailatan min Abil Qasim. Orang Yahudi tersebut berkata, itu gurauan Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya bergurau saja, tidak sungguh-sungguh. Faqala kadzabta ya Abdullah. Umar berkata, dusta kamu wahai musuh Allah. Fa'ajalahum Umar pun mengusir orang-orang Yahudi Khaybar semuanya dari kampung halamannya sampai mereka berada di perbatasan antara yaitu Syam dengan Jaziratil Arab. Wa atahum qimata ma kana lahum min ath-thamari malan wa ibilan wa urudan min aktabin wa hibalin wa ghairi dzalika. Dan Umar mengganti barang-barang yang mereka tinggalkan, baik itu pohon kurma atau binatang atau barang-barang kayu atau tali dan yang lainnya, semuanya diganti oleh Umar dengan dirham atau dengan dinar. Rawahu Muhammad ibnu Salamah an Ubaidillah ahsibuhu an Nafi an ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtasarahu. Dari di sini terdapat pelajaran yang bisa diambil. Fihi jawazu asyurut fil muzara'ah, jawazu syuruti fil muzara'ah ila an yasha'u sahibul mal. Dibolehkan persyaratan bagi hasil kebun atau sawah sampai waktu yang dikehendaki pemilik kebun tersebut. Dibolehkan persyaratan bagi hasil kebun sampai waktu yang dikehendaki pemilik kebun tersebut. Artinya jika pemilik kebun berkata kita bagi hasil sampai waktu yang ditentukan, silahkan. Tapi kalau pemilik kebun berkata kita bagi hasil, nanti terserah saya, nanti aku akan menarik kembali kebun ini, saya kerjakan sendiri. Ini tidak mengapa. Persyaratan ini adalah persyaratan yang tidak mengapa. Pelajaran berikutnya, fihi bayanu ghadril yahud, keterangan khianatnya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu adalah kaum yang pengkhianat. Sebagaimana di zaman Nabi SAW mereka juga berkhianat. Bani Qainuqa berkhianat, Bani Quraidah berkhianat, Bani Nadir berkhianat. Ini Bani Nadir ini berkhianat. Ketika Nabi SAW datang dengan beberapa sahabat, untuk minta bantuan kepada Bani Nadir, karena ada sahabat yang namanya
Yaitu Umayyah, Amr ibnu Umayyah ad-Damri, ini membunuh seseorang karena kekeliruannya, keliru. Disangka orang ini adalah orang yang membunuh para sahabat yang lain. Maka Amr ibnu Umayyah ad-Damri ini membunuh 2 orang. Padahal 2 orang ini ada janjian damai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menebusnya. Jadi 1 orang itu tebusannya berapa ya, Wah? 100 onta. Maka beliau meminta bantuan kepada Bani Nadir. Karena ada kesepakatan, isi kesepakatan Bani Nadir yaitu membantu dia itu tebusan. Mereka berkata, iya, tunggu kami di samping rumah kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di samping salah satu rumah orang Yahudi Bani Nadir. Kemudian mereka rundingan bersepakat untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka bersepakat, yaitu mereka berkhianat, membawa batu naik ke rumah untuk dijatuhkan ke kepalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu malaikat Jibril mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya keluar dari kampungnya Bani Nadir. Setelah itu beliau mengusir mereka dari kampung halamannya. Jadi demikian, Yahudi adalah orang-orang yang pengkhianat. Jadi pengkhianatan itu mengalir di darah mereka. Seperti yang terjadi pada kisah ini. Mereka berkhianat, mereka mengeroyok sahabat yang mulia, yaitu sahabat Abdullah ibnu Umar. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi jawazu as-sulh ma'al kuffar. Dibolehkan berdamai dengan orang-orang kafir. Dibolehkan berdamai dengan orang-orang kafir. Jadi pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berdamai dengan orang-orang kafir. Bahkan beliau bagi hasil kebun kurma dengan mereka. Ini menunjukkan dibolehkannya damai dengan orang-orang kafir. Dan orang-orang kafir yang damai dengan umat Islam, maka umat Islam tidak boleh mengganggu mereka. Pelajaran berikutnya, fihi jawazu al-muzara'ah ma'al kufar. Dibolehkan bagi hasil kebun dengan orang kafir. Dibolehkan bagi hasil kebun dengan orang kafir. Bagi hasil kebun atau yang lainnya dengan orang kafir ini tidak mengapa, karena ini adalah bab muamalah. Dibolehkan toleransi. Yang tidak boleh toleransi adalah bab akidah atau ibadah. Ini tidak ada toleransi. Tapi kalau muamalah, kita diperintahkan untuk toleransi dengan orang-orang kafir. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal kuffara a'daul Islam. Bahwasanya orang-orang kafir adalah musuh umat Islam. Bahwasannya orang-orang kafir adalah musuh umat Islam. Umar ibn Khattab berkata, hum aduwuna. Mereka adalah musuh kita. Allah Ta'ala berfirman, innal kafirina kanu lakum aduwan mubina. Sesungguhnya orang-orang kafir adalah musuh yang nyata bagi kalian. Dari hadis ini terdapat pelajaran, fihi al-amalu bil qara'in. Dari hadis ini terdapat pelajaran al-amal bil qara'in, yaitu memutuskan perkara atau mengamalkan sesuatu masalah dengan indikasinya. Memutuskan yaitu masalah bil qara'in dengan indikasinya.
Ini tidak ada, yaitu bukti yang jelas kalau yang membunuh, yang melakukan itu adalah orang Yahudi Khaybar. Tidak ada saksi. Apalagi di malam hari tidak tahu siapa yang melakukannya. Ini menunjukkan orang Yahudi adalah orang yang licik. Jadi mereka melakukannya di malam hari supaya tidak ketahuan. Tapi Umar ibn Khattab yaitu menghukumi mereka dengan indikasi. Dan Umar juga punya pedoman, bukan hanya karena ini saja. Punya pedoman, yaitu wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu suatu saat nanti usirlah mereka dari Khaybar karena mereka akan selalu mengadu domba, yaitu manusia dengan umat Islam. Demikian Yahudi. Peperangan yang terjadi karena adu domba mereka, di antaranya perang Uhud dan perang Ahzab. Allah Ta'ala berfirman, kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasada. Setiap kali mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka selalu berusaha merusak di muka bumi. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Kemudian faedah yang terakhir, jawazu ijla'il kuffar min diyarihim idza ghadaru. Dibolehkan mengusir orang kafir dari kampung halamannya jika mereka berkhianat. Dan itu haknya waliul amr. Itu adalah haknya waliul amr, haknya pemimpin kaum muslimin. Dan Umar adalah waliul amr, maka Umar berhak yaitu melaksanakan wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa disampaikan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada yaitu kajian besok tentang perdamaian Hudaybiyah yang hadisnya sangat panjang. Insyaallah akan kita mulai membaca pada pertemuan besok insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.